Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang datangnya dari Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kiai Haji Zulfa Mustafa ini diangkat sebagai PJ Ketua Umum PBNU dari kubunya Rois Am, yaitu Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kita membahas bukan terkait tentang PJ Ketua Umumnya, tetapi yang kita bahas terkait tentang statement dari Kiai Haji Zulfa Mustafa. Dalam statement Kiai Haji Zulfa Mustafa baru-baru ini, beliau mengatakan ternyata yang pro Ba'alwi dengan yang kontra Ba'alwi itu sama-sama orang NU yang harus disatukan. Loh ternyata Pak, yang senang sama habaib itu warga NU, yang sementara ini sedang di sisi seberangnya warga NU juga. Pengurus NU tidak boleh memusuhi semuanya, kata saya. Ini warga NU, justru pengurus NU harus berpikir bagaimana keduanya bisa ditarik di tengah-tengah, saudara-saudara, agar mereka ikut kepada kebijakan Nahdlatul Ulama. Nah itu, ini helikopter view, cara berpikir holistik. Ulama, intelektual harus begitu. Lah, yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Pak Kiai Haji Zulfa Mustafa itu baru tahu selama 3 tahun ini kemana Pak? Apakah pura-pura tuli? Apakah pura-pura nggak melihat? Padahal kita tahu yang kontra dengan Ba'alwi, yang menggugat Ba'alwi itu 99% warga NU. Beda dengan yang pro Ba'alwi. Kalau kita seleksi yang pro dengan Ba'alwi, ya memang sebagian warga NU yang dikatakan sebagai mukibin. Sebagian lagi itu bukan warga NU, melainkan itu warga FPI atau bahkan HTI. Maka ketika Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mengatakan antara yang pro Ba'alwi dengan yang kontra Ba'alwi itu sama-sama NU, kurang tepat. Yang kontra justru kebanyakan warga NU, baik struktur ataupun kultur. Beda dengan yang pro Ba'alwi, itu kebanyakan dari HTI, FPI. Walaupun ya pastinya ada orang NU yang sudah terdoktrin dan mengikuti Ba'alwi. Ya seperti Rois Am dan para pengurus yang lain yang sekarang ini masih belum melihat doktrin-doktrin sesat dari klan Ba'alwi sehingga masih mengekor terhadap klan Ba'alwi. Pertanyaan yang kedua, ketika Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mengatakan bahwa yang pro Ba'alwi dengan yang kontra Ba'alwi itu sama-sama orang NU dan menginginkan bahwa keduanya itu bersatu. Apakah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa tidak ingat kemarin-kemarin Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan pengurus PBNU yang lain mengeluarkan surat mengatakan bahwa PWILS itu sebuah organisasi yang memecah belah dan jangan ikut-ikutan. Surat itu sangat menyakitkan bagi warga NU yang menggugat klan Ba'alwi, seakan-akan dianaktirikan, padahal itu anak kandung sendiri. Sedangkan anak tiri itu malah dimanjakan. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kenapa Anda mengeluarkan surat dengan teman-teman PBNU yang lain yang mengatakan demikian tanpa adanya penelitian mendalam, tanpa adanya menjerumus ke bawah bagaimana mengetahui keadaan sebenarnya? Maka ketika Anda mengatakan demikian, ingin menyatukan tapi tidak melihat surat kemarin yang Anda keluarkan dengan teman-teman PBNU, maka ini menjadi pertanyaan besar. Apakah karena Anda sekarang menjadi PJ Ketua Umum PBNU meminta dukungan dari yang kontra Ba'alwi? Apakah seperti itu? Ini menjadi pertanyaan besar loh untuk Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Dalam statement Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, beliau menginginkan kedua belah pihak itu bersatu untuk menyongsong organisasi Nahdlatul Ulama lebih baik lagi, lebih jaya lagi, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kami, mampukah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa menuntaskan masalah-masalah yang dipersoalkan oleh warga Nahdliyin kontra terhadap klan Ba'alwi? Contoh, pembelokan sejarah NU. Dulu banyak sekali pembelokan sejarah NU yang dikeluarkan dari klan Ba'alwi. Apakah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa dan kawan-kawan mampu menyelesaikan demikian?
Yang kedua, terkait tentang banyaknya makam-makam keramat yang diklaim. Para leluhur kita diklaim sebagai klan Ba'alwi. Atau bahkan ada makam-makam palsu yang dibangun oleh klan Ba'alwi untuk bisnis. Yang ketiga, kita tahu sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, itu banyak yang diklaim. Padahal NU itu berkontribusi besar terhadap Indonesia. Dan pastinya tahu sejarah Indonesia yang sebenarnya. Ketika sejarah Indonesia diklaim oleh klan Ba'alwi, malah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mendukung seakan-akan tuli dan tidak mendengar demikian terjadi. Apakah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mampu menyelesaikan hal demikian? Sejarah Nusantara, sejarah Indonesia yang diklaim oleh klan Ba'alwi mampu diselesaikan dengan sistematis dan strategis. Bukan hanya permasalahan sejarah Nusantara, makam leluhur yang diklaim ataupun makam palsu, melainkan juga terkait tentang doktrin dan khurafat dari klan Ba'alwi. Di dalam kitabnya klan Ba'alwi, bahkan di panggung-panggung klan Ba'alwi, selalu memberikan doktrinisasi terhadap masyarakat umum yang benar-benar sangat berbahaya. Apakah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mampu menyelesaikan hal demikian sehingga mampu menyatukan warga Nahdliyin yang kontra dengan yang pro? Yang lebih membagongkan lagi bahwa klan Ba'alwi selalu mengaku dirinya itu sebagai keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, baik itu di panggung-panggung, di majelis ataupun di tempat-tempat yang lain. Lah, ternyata menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman dan pakar yang lain seperti tes DNA, filolog, dan kitab ilmu hadis, ternyata klan Ba'alwi bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan apakah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mampu membuat acara seminar nasional atau mempertemukan kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan nasabnya klan Ba'alwi dengan baik, dengan keilmuan? Kalau tidak mampu dan tidak bisa, atau bahkan masih menggunakan husnudon, saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Karena permasalahannya bukan hanya tentang nasab doang, akan tetapi merambat ke permasalahan yang lain dari klan Ba'alwi. Hal ini kita sampaikan dan kita tanyakan kepada Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Mampukah Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa menyelesaikan semua problem-problem yang sekarang ini terjadi dari klan Ba'alwi? Baik itu terkait tentang nasabnya, baik itu pembelokan sejarah, pengklaiman makam, doktrinisasi, khurafat, ataupun kasus-kasus yang lain. Kalau Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa tidak mampu menyelesaikan hal demikian, saya yakin orang-orang warga Nahdliyin yang kontra, yang mempertanyakan hal demikian, tidak akan sudi untuk pro terhadap Ba'alwi. Kenapa demikian? Karena sudah menyakitkan dan sudah mencederai warga Nahdliyin atau bahkan Nusantara ini. Mungkin itu saja pembahasan terkait tentang statement Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa yang mengatakan bahwa yang pro Ba'alwi dengan yang kontra Ba'alwi itu sama-sama warga Nahdliyin yang harus disatukan. Akan tetapi Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tadi, yaitu terkait tentang Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa mengatakan yang kontra Ba'alwi itu ternyata dari warga Nahdliyin. Mampukah mencabut kembali surat yang pernah diedarkan atau pernah dikeluarkan oleh PBNU yang mengatakan PWI-LS pemecah belah dan jangan diikuti? Padahal PWI-LS itu 99% warga Nahdliyin. Yang kedua, mampu menyelesaikan terkait tentang pembahasan nasab, karena ini menjadi hal yang sangat vulgar di mata publik. Yang ketiga, terkait tentang sejarah NU, sejarah Nusantara, sejarah Indonesia yang dibelokkan ataupun diklaim. Yang keempat, makam-makam leluhur kita yang diklaim oleh klan Ba'alwi dan makam-makam palsu yang dibuat oleh klan Ba'alwi. Yang kelima, doktrin dan khurafat klan Ba'alwi. Yang keenam, tentang ajaran-ajaran klan Ba'alwi, tindakan-tindakan klan Ba'alwi. Mampukah semua itu diselesaikan oleh NU atau Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa? Kalau tidak mampu menyelesaikan hal demikian, saya yakin orang-orang yang kontra klan Ba'alwi ini tidak sudi untuk berdamai dan menunduk kepada klan Ba'alwi. Dan itu saya pastikan. Ini bukan hanya sekedar permasalahan pro dan kontra yang mampu begitu mudahnya untuk diselesaikan dan disatukan atau didamaikan. Atau bahkan ini bukan permasalahan anak kecil yang berebut mainan,
yang mampu didamaikan dengan permen ataupun uang. Ini permasalahannya kompleks dan besar, maka harus diselesaikan dengan benar. Ketika Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa sudah berani berstatement demikian, maka harus berani menyelesaikan dengan tuntas demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, demi keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja, banyak kesalahan kehilafan kita minta maaf sebesar-besarnya, terkhusus kepada Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kata-kata yang kurang tepat dan tidak pas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Suradiro Joyoningrat Lebur Dining Pangastuti. Salam Nusantara, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.